Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Banyak orang yang mengatakan dan beranggapan bahwa musuh Tuhan adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Benarkah hanya demikian? Firman Tuhan pada malam hari ini mau menegur kita bahwa justru di kalangan orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, justru terdapat orang yang Yakobus katakan adalah musuh-musuh Allah. Saat teduh. Persekutuan doa malam Rabu pada malam hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang terkasih, mengapa justru orang beriman yang ada di surat Yakobus yang justru ditegur dengan keras oleh Yakobus? Saudara, satu hal penyebabnya, karena di kalangan mereka tidak mencerminkan hidup di dalam kehendak Allah. Mereka tidak mengusahakan kehendak Allah yang adalah damai dan kebenaran itu. Justru di dalam kehidupan mereka menunjukkan yang namanya tipu muslihat, iri hati, bahkan kecemburuan. Sehingga di mata Tuhan melihat itu sebagai suatu yang dikatakan pembunuhan. Saudara, mari kita menaikkan pujian pengagungan kita dengan nyanyian Agungkanlah Tuhan. Antara bangsa-bangsa ku
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, tolonglah kami untuk kami mengerti isi hati-Mu. Tolonglah kami untuk kami mendengar dengan telinga kami isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memberitakan kasih-Mu kepada orang-orang yang saat ini mengalami kesusahan, kesedihan, kekecewaan di dalam hidupnya. Bapa, biarlah telinga kami tujukan kepada Tuhan, sehingga kami tidak hanya menjadi seorang pendengar saja, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Tolonglah kami ya Tuhan, lembutkanlah hati kami yang keras, bajaklah hati kami dalam kasih-Mu, sehingga kami boleh memberitakan isi hati-Mu kepada orang-orang yang saat ini berada di dalam kekecewaan, di dalam kesedihan, dan juga di dalam kegelapan hidup. Tuhan, buatlah hati kami lembut, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, dan kami mendengarkan suara firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, sikap ibadah yang egoistis adalah sikap orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, hidup di dalam duniawi adalah orang-orang yang menikmati hidupnya dengan kesenangan-kesenangan dunia belaka, sehingga baik di dalam ibadahnya, baik di dalam kehidupannya, itu tidak berkenan di hadapan Allah. Marilah saat ini saya mengajak kita semua untuk kita memahami bahwa hidup kita hanya adalah satu kali. Dan marilah kita pergunakan waktu kita yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Mari kita menyanyikan pujian kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita, dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Banyak orang yang bermerek Kristen, tetapi perilaku mereka tidak mencerminkan kasih Allah. Justru perilaku mereka malah menjadi penentang-penentang Kristus dan juga mencemarkan nama kekristenan dan nama Tuhan. Saudara, tentu kita tidak mau disebut sebagai orang-orang yang demikian. Justru kita mau disebut sebagai anak-anak Allah. Karena itu marilah kita memberikan diri kita, menempatkan diri kita di bawah Kristus. Memberikan diri kepada Kristus artinya merendahkan diri di bawah di hadapannya dan bertobat dengan kesungguhan hati. Dan tidak ada tempat lagi bagi iblis dan juga bagi diri sendiri. Sehingga kita benar-benar disebut orang-orang Kristen sejati. Marilah kita menaikkan pujian kita untuk menyambut firman-Nya. Bejanamu. Kekuatan
Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini terambil di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah orang percaya yang hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara, hari-hari kita tanpa kita pungkiri lagi bahwa karakter kita telah hidup di dalam dosa. Karakter kita telah tercemarkan oleh rupa-rupa dosa. Saudara, dosa tidak memandang bulu. Dosa tidak melihat baik itu muda, tua, kaya, miskin, anak-anak, orang tua, bapak, ibu, dan lain sebagainya. Dosa tidak memandang bulu. Karena itu dosa menghidupi setiap orang-orang yang mau menikmati kenikmatan dunia, yang penuh dengan pertengkaran, yang penuh dengan kekacauan, yang penuh dengan kedegilan hati. Bahkan tidak heran kriminalitas, pemerkosaan, kekerasan rumah tangga, pencurian, penipuan di mana-mana, pembegalan terjadi. Bahkan penggelapan-penggelapan pun terjadi. Itu disebabkan oleh rupa-rupa dosa. Dan saudara, tanpa kita pungkiri bahwa orang percaya pun hidup di dalam dunia yang semacam itu. Karena dosa tidak memandang rupa. Dan dosa justru mencari orang-orang yang percaya untuk ia jatuhkan, sehingga masuk ke dalam yang namanya rupa-rupa dosa yang hidup di dalam kehidupan duniawi. Nah, saudara, penting untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini. Kita mau belajar, kita akan melihat apa ciri-ciri orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang percaya yang memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan lihat bersama melalui firman Tuhan kita pada hari ini. Yang pertama, ciri-ciri orang yang berkenan atau orang percaya yang berkenan di hadapan Allah adalah memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa firman Tuhan di ayat yang pertama hingga ayat yang kelima ini dijelaskan bagaimana Yakobus ini mengawali firman Tuhan, mengawali ceritanya dengan suatu yang namanya pertengkaran. Mengawali dengan sesuatu yang namanya masalah-masalah sosial. Saudara, kalau kita renungkan kembali, Yakobus ini menunjukkan suratnya ini kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan. Orang-orang Kristen, saudara, orang-orang Kristen. Tetapi di sini dijelaskan bahwa pertengkaran, bahwa persengketaan, bahwa iri hati itu ada di dalam kehidupan mereka. Saudara, kalau kita lihat hal ini, dosa menjadi titik utamanya. Dosa membuat mereka masuk ke dalam yang namanya kenikmatan dunia, masuk ke dalam yang namanya kehidupan yang jauh daripada dengan Tuhan. Artinya mereka memilih untuk berelasi dengan dunia dan meninggalkan relasinya dengan Tuhan. Dan ini adalah salah satu tanda bahwa orang-orang Kristen tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Saudara, kita hari ini melihat bahwa pentingnya untuk berelasi baik dengan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang Tuhan pilih, orang-orang yang Tuhan pakai. Demikian juga mereka yang adalah orang-orang percaya yang Tuhan pilih dan Tuhan pakai. Kalau kita lihat dengan jelas bahwa firman Tuhan mengajar, melihat, menunjukkan kitab suci memberikan kita pengetahuan bahwa kitab suci bukan tanpa alasan. Menyatakan bahwa roh yang ditempatkan di dalam diri mereka, di dalam diri kita,
diingininya dengan cemburu. Itu artinya apa, saudara? Allah ingin benar-benar memiliki relasi yang baik sekali, memiliki relasi yang intim sekali dengan jemaat-jemaat, dengan orang-orang percaya yang ada di sini. Tetapi mereka memilih untuk hidup di dalam keduniawian. Mereka memilih hidup di dalam yang namanya iri hati. Bahkan ketika mereka berdoa, mereka lupa dan mereka tidak dapat berdoa. Alkitab mengatakan demikian, saudara. Karena apa? Karena mereka telah memutuskan relasi mereka dengan Tuhan, tetapi mereka membangun relasi mereka dengan dunia. Dan tandanya apa? Mereka hidup di dalam pertengkaran, mereka hidup di dalam iri hati, sampai-sampai mereka membunuh. Saudaraku yang terkasih, relasi yang intim dengan Tuhan itu diidentikan, dicirikan seperti relasi bapak dengan anak. Bapak dengan anak, kalau kita mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab, bahwa ketika seorang anak muda, ketika saya hidup dengan ketidakbenaran, hidup dengan karu-karuan, hidup berpoya-poya, hidup dengan tidak taat, membangkang, melawan orang tua, dan ketika saya kena imbas oleh rupa-rupa dosa itu, saya kembali kepada bapak, kepada mama, apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka menolak? Apakah mereka justru menyingkirkan saya? Tidak, saudara. Mereka akan menerima kembali seperti layaknya ketika kita jauh daripada Tuhan. Tuhan mau menerima kita kembali. Betapa pentingnya memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang percaya. Kita adalah penciptaan dan Tuhan adalah pencipta kita. Masakan kita mau hidup terus-terusan untuk jatuh terus di dalam dosa, menikmati kenikmatan dunia? Apakah kita mau terus-terus demikian? Saya percaya bahwa kita mau untuk memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, mau untuk memiliki relasi yang intim dan baik dengan Tuhan. Karena itulah perjuangan kita, saudara. Perjuangan kita bukanlah melawan peperangan pemerintahan yang ada, melawan teroris dan lain sebagainya. Perjuangan kita adalah saat ini, yaitu melawan roh-roh kegelapan. Perjuangan kita saat ini adalah melawan yang namanya dosa, bukan lagi melawan peperangan seperti zaman dahulu. Firman Tuhan jelas mengatakan demikian, saudara. Karena itu ciri-ciri kita, orang percaya yang hidup berkenan kepada Allah, adalah memiliki relasi yang baik sekali dengan Allah. Tentunya komunikasi adalah jalannya. Kalau kita katakan komunikasi adalah sarananya untuk memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, bagaimana kita bisa berelasi dengan baik dengan Tuhan? Caranya adalah berdoa dengan tekun. Saudara, berdoa kita sering pahami adalah komunikasi, berbicara dengan Tuhan. Kalau saja di dalam kehidupan kita tidak memiliki doa yang tekun setiap saat, setiap waktu, tanpa melihat jadwal, tanpa melihat waktu, tetapi kita sempatkan, meluangkan waktu kita setiap saat untuk kita berelasi dengan Tuhan melalui doa kita. Saudara, ini penting buat kita, sehingga kita di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, relasi kita selalu baik, relasi kita selalu lancar, aman, dan damai di dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada yang namanya pertengkaran, tidak ada yang namanya persengketaan, tidak ada yang namanya perselisihan, bahkan pembunuhan. Maka penting bagi kita sebagai orang-orang percaya saat ini untuk memiliki yang namanya relasi yang baik dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa yang tekun. Saudara, kita melihat ciri yang pertama orang yang percaya, yang hidupnya berkenan di hadapan Allah,
yaitu memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, ciri orang percaya yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan adalah hidup di dalam ketaatan. Firman Tuhan katakan, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati." Saudaraku yang terkasih, taat itu berarti tunduk. Tunduk itu berarti patuh. Saudara, ini yang Yakobus ingin sampaikan kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan saat itu. Mereka diperintahkan untuk memiliki ketaatan kepada Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang dari perantauan. Mereka harus mencerminkan hidup mereka, orang percaya yang benar-benar taat kepada Tuhan. Karena memang situasi nggak baik saat itu. Situasi sangat buruk. Kehidupan dunia lebih menonjol daripada kehidupan rohani, sehingga mereka diperingatkan, diperintahkan untuk mereka memiliki ketaatan kepada Tuhan. Saudara, ketaatan itu adalah bentuk dari suatu tindakan yang mau patuh kepada Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku. Saudara, dikatakan bahwa mendekatlah kepada Allah dan ia mendekat kepadamu, maka ia akan mendekat kepadamu. Saudara, ini artinya apa, saudara? Artinya bahwa ketika jemaat-jemaat atau orang-orang percaya yang ada di perantauan itu, yang sedang jauh daripada Tuhan, ketika mereka mendekat kepada Allah, Allah tidak undur dari mereka, tapi Allah justru malah mendekat kepada mereka, malah menerima mereka. Karena mereka yang saat itu memang di dalam situasi yang sukar, bahkan terjadi kematian secara rohani akan mungkin apabila mereka terus hidup tidak mau taat. Saudaraku yang terkasih, bahwa kita melihat ketidaktaatan itu akan mendatangkan yang namanya buah-buah kejahatan. Makanya kita bisa melihat sekarang pertikaian, perpecahan, dan lain sebagainya terjadi. Karena apa, saudara? Karena tidak adanya ketaatan. Ketaatan itu akan membuahkan buah yang baik. Buah yang baik itu akan menghasilkan suatu pola hidup yang baik dan benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kita melihat ciri orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang hidup di dalam ketaatan. Saudara, saya bersama dengan rekan-rekan saya di STT Aletheia, kami dibentuk, diproses untuk menjadi hamba Tuhan. Dan kami memiliki suatu yang namanya kehidupan rohani, yaitu melalui saat teduh setiap pagi. Tidak pernah libur, tidak pernah cuti. Saat teduh itu tidak ada hari libur. Kenapa demikian, saudara? Karena yang penting itu bukanlah kegiatannya, bukanlah suatu acaranya, tapi saat teduh itu adalah bentuk dari buah ketaatan. Ketaatan dalam bentuk saat teduh. Saat teduh adalah ketika kita membaca firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, belajar akan isi hati Tuhan. Bisa nggak kita nggak taat? Bisa, karena saat teduh nggak dijaga sama Bapak Ibu Asram, saat teduh nggak dilihat sama orang lain. Bisa aja kita katakan, kamu udah sampai dulu. Oh sudah, padahal belum. Saudara, itu bisa nggak kita nggak taat? Bisa, saudara. Tetapi apakah yang terpenting sudah atau tidak? Lakukan atau tidak lakukan? Bukan itu, saudara. Yang terpenting adalah ketika kita melakukan saat teduh, itu adalah bentuk dari ketaatan kita. Dan ketaatan kita menandakan bahwa kita adalah orang yang benar-benar orang percaya yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita melihat bahwa
pentingnya hidup taat kepada Tuhan, pentingnya hidup di dalam kedaulatannya Tuhan. Karena itu merupakan buah-buah dari ketaatan. Sederhana saudara, ketika engkau mau dikatakan sebagai orang yang benar, berkenan di hadapan Tuhan, ketika engkau mau belajar hidup taat di hadapan Tuhan, bacalah firman, renungkanlah itu siang dan malam, dan percayalah kepada Tuhan bahwa engkau adalah anak-anak yang dipilih Tuhan untuk benar-benar menjadi anak-anaknya yang setia, sehingga engkau dan saya dikatakan kelak, hai anakku, engkau adalah anakku yang berkenan di hadapanku. Saudara, kita melihat dua ciri orang percaya yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, memiliki relasi yang intim, yang baik dengan Tuhan. Dan itu ditandai dengan sikap hidup, memiliki doa dengan tekun. Yang kedua adalah hidup di dalam ketaatan. Melalui sikap hidup, yaitu merenungkan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari dengan tidak jemu-jemu. Saudara, dua hal ini kita pegang di dalam kehidupan kita, dari kita saat ini sampai kita kelak kembali kepada Tuhan. Saudara, saya rindu ketika saya kelak kembali kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada saya, hai hambaku yang taat dan setia, turut dan masuklah ke dalam kebahagiaan. Saudara, itu kerinduan hati saya. Dan itu juga kerinduan hati kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan tolong kami. Ketuklah hati kami yang keras. Diajaklah hati kami ini Tuhan, sehingga kami mau bukan hanya mendengar saja Tuhan, tetapi kami mau melakukan firman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berdoa bersyafaat. Pokok-pokok doa akan kita sharingkan di WhatsApp grup GKT Banyuwangi kita. Tuhan Yesus memberkati.